Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dan Oma Endang Lestari dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 27 Januari 2023. Selamat pagi Oma Endang. Selamat pagi juga. Sehat-sehat ya Oma ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Oma, sekarang ini pada hari ini 27 Januari kita merayakan Santa Angela Merici Biarawati ya Oma ya. Iya. Oke, Oma bisa ceritakan bagaimana asal dan kehidupan awal dari Santa Angela ini, dimulai dari arti namanya Oma. Angela itu berasal dari kata angelus ya, yang berarti malaikat ya. Ia lahir pada 21 Maret tahun 1474 di Dresden, Sanu, yaitu kota di Italia Utara. Ayahnya bernama Johannes Merici. Ibunya tidak disebutkan siapa namanya sebenarnya. Ketika Angela berumur 10 tahun, kedua orang tuanya meninggal. Jadi dia hidup bersama dengan kakaknya yang 3 tahun lebih tua daripadanya. Mereka keduanya saling support satu dengan yang lain dan satu dengan yang lain saling mencintainya. Suatu hari datanglah pamannya yang akhirnya mengadopsi kedua bersaudara tersebut dan dibawa ke kotanya. Hidupnya itu agak keras ya, sebabnya pamannya itu seorang religius sekali. Jadi diajar kedua gadis ini tata tertib dan taat beragama. Jadi Oma, Santa Angela ini setelah kedua orang tuanya meninggal, di mana mereka menjadi yatim piatu bersama kakaknya, diadopsi oleh pamannya, dan hidup bersama pamannya ya Oma ya. Dan pamannya itu dalam hal mendidik beragama itu agak ketat ya. Oleh karena itu kedua gadis ini tumbuh dewasa menjadi seorang yang patuh dan taat beragama ya. Ketika mereka menjelang dewasa, kakaknya itu meninggal. Jadi tidak berapa lama kemudian pamannya juga meninggal. Oleh karena itu dia berkeputusan untuk masuk biara, untuk melayani Tuhan. Ia masuk dalam ordo ketiga Santo Fransiskus. Lalu dia kembali ke kota asalnya itu Desen. Dalam penglihatannya dalam suatu mimpi, dia itu melihat dia itu mengajar di satu komunitas muda-mudi. Oleh karena itu ketika dia bangun, itu merupakan suatu semangat ya spiritual padanya untuk mengajar agama untuk muda-mudi di kotanya itu. Selain itu ia mengumpulkan pemuda-pemudi itu untuk ditampung di dalam suatu kongregasi. Pada usia yang 20 sebagai pengajar agama, ia mempunyai murid murid sekitar 20 orangan ya. Jadi bersama-sama dengan teman-temannya pada tahun 1516 Angela lalu pindah ke Brescia dan membangun sebuah sekolah, dan sekolah itu berkembang dengan cepat dan disenangi banyak orang. Pada tahun 1533 ia sampai dibantu oleh 12 orang temannya untuk mendirikan satu kongregasi yang dinamakan Santa Ursula.
Pada tahun 1535, kongregasi itu berkembang dengan cepat. Teman yang membantunya itu berjumlah sampai 28 orang. Oleh karena itu terpikir oleh Santa Angela itu harus teman-temannya itu dikumpulkan di dalam suatu biara tertutup untuk memperlancar segala kegiatan yang dikerjakan oleh mereka itu. Dan sebabnya sudah berkembang demikian itu, maka Angela menghendaki pengesahan dari pimpinan di atas. Tapi dari Vatikan ya, Oma? Ya, dari Vatikan. Tetapi ternyata pengesahan itu tidaklah mudah. Daripada dia menunggu terlalu lama, maka terpikir oleh Angela untuk berziarah ke Yerusalem. Dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem, tiba-tiba kedua matanya itu buta. Penyebabnya apa tidak dijelaskan ya. Tapi dia itu bertekad, dia harus sampai menunaikan ziarah spiritualnya itu ke Yerusalem. Nah, ketika dia pulang pada tempat yang sama dia menjadi buta, ia dapat melihat kembali. Luar biasa sekali. Jadi itu karena luar biasa ya. Dengan berjalannya waktu, dengan berkembangnya kongregasi tersebut, pada tahun 1539 Angela itu meninggal, sakit, dan setahun kemudian dia meninggal. Meninggalnya itu di Brescia ya, dekat sekali dengan tempat kelahirannya, yaitu Desenzano. Ternyata pada tahun 1544 apa yang diajukan itu disahkan sebagai tirakat religius kepausan saja. Tarekat, ya. Baru pada tahun 1768 disahkan dia Angela itu sebagai beata. Itu dilakukan oleh Bapak Sri Paus Clement yang ke-13. Nah, pada tahun 1807 terjadilah kanonisasi untuk untuk Angela menjadi seorang santa oleh Bapak Sri Paus Pius yang ke-7. Peristiwa ini ada hubungannya dengan Ordo Ursula, dan Angela itu dianggap sebagai pendirinya. Ya. Dan Ordo Ursula ini berdiri sampai sekarang. Iya, dan di sana itu ditekankan bahwa suatu kongregasi atau suatu lembaga pendidikan itu harus ada hubungan timbal balik antara guru dan murid. Selain itu, murid itu harus diberi penghormatan terhadap kebebasan pilihannya. Seperti saudara ketahui bahwa Ordo Santa Ursula ini di Indonesia berperan banyak di dalam bidang pendidikan. Kita bisa menikmati, mungkin di antara teman-teman sekalian itu adalah bekas alumni dari sekolah Santa Ursula. Demikianlah secara singkat riwayat
Santa Angela. Baik Oma, terima kasih atas kisahnya hari ini, dan sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Santa Angela Merici, doakanlah kami, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Amin. Sekali lagi Oma, terima kasih. Sama-sama. Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa dalam acara Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya. Oke, hari ini